Shalom adik-adik, apa kabar semua? Kakak harap semua sehat ya. Nah adik-adik, minggu ini masih tetap semangat ibadah kan? Nah sebelum ibadah, mari kita berdoa. Berdoa, tundukkan kepala dan lipat tangannya, tutupkan matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, ampuni segala dosa kami sehingga kami layak beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Apa kabar? Bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 mari bergembira. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 mari bergembira. Masih tetap bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Kasih Yesus, manis dan indah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul untuk belajar cerita Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami agar boleh mengerti apa yang kami pelajari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kali ini kita akan belajar tentang cerita Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak. Tapi sebelumnya kakak mau tahu siapakah tokoh yang ada di dalam cerita Tuhan minggu lalu? Ya, cerita Tuhan minggu lalu menceritakan tentang Nabi Musa dan bangsa Israel yang dituntun oleh Tuhan melewati Laut Teberau dari kejaran bangsa Mesir. Ya, kali ini kita masih menceritakan tentang Nabi Musa. Untuk itu kakak mengajak adik-adik semua membuka kitabnya untuk membuka di dalam Keluaran 17 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum,
bangsa itu. Nah, adik-adik, setelah Tuhan memimpin bangsa Israel dan Nabi Musa dari para kejaran bangsa Mesir, akhirnya mereka terus berjalan mengikuti perintah Tuhan. Tetapi di tengah perjalanannya mereka sangat kehausan. Karena apa? Mereka melewati padang gurun. Adik-adik, ada yang tahu nggak padang gurun itu apa? Ya, padang gurun itu seperti lapangan pasir yang sangat luas. Di sana tidak ada rumput, tidak ada pohon-pohon, tidak ada air. Yang ada hanya bebatuan dan pasir yang sangat banyak. Di situ juga panas. Jadi membuat orang-orang kelelahan ketika mereka berjalan melewati padang gurun. Nah, bangsa Israel terus berjalan mengikuti perintah Tuhan. Tetapi mereka menjadi lelah. Sebentar-sebentar mereka berhenti untuk minum, lalu berjalan lagi, berhenti, minum lagi, dan sampai mereka kelelahan, sampai persediaan air minum mereka hampir habis. Kemudian oleh perintah Tuhan, mereka membangun perkemahan tempat peristirahatan di Rafidim. Nah, adik-adik, tetapi karena mereka sangat kelelahan serta kehausan pada saat itu, akhirnya mereka mencari sumber air. Tetapi di sana tidak ditemukan satupun sumber air, karena di sana hanya ada pasir dan bebatuan yang sangat meluas. Akhirnya jemaat Israel marah-marah kepada Musa. Kenapa mereka marah-marah? Mereka marah-marah meminta air karena mereka sangat kehausan. Lalu mereka meminta dengan paksa kepada Musa untuk boleh minum air. Lalu apakah Musa marah kepada bangsa Israel? Tidak, adik-adik. Akhirnya Musa dengan hati yang sabar, ia kembali ke perkemahan. Ia berdoa kepada Tuhan dengan hati yang tenang, dengan hati yang baik, meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk memberikan air minum kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, dengan cara Musa yang berdoa kepada Tuhan dengan baik, apakah doa Musa dijawab oleh Tuhan? Kalau kita lihat di ayatnya ke-5 dan ke-6, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah berserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Nah, ternyata Tuhan menjawab doa Musa karena tadi apa? Ia meminta dengan hati yang tenang, sabar, dan baik kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab doa Musa dengan menyuruh Musa pergi ke gunung batu di Horeb bersama tua-tua Israel. Lalu Tuhan menyuruh Musa membawa tongkatnya yang waktu itu dipakai membelah lautan di Tebrau. Nah, Tuhan juga menyuruh Musa membawa tongkat itu untuk memukul gunung batu di Horeb. Lalu keluarlah air yang begitu deras dari gunung batu itu. Kalau kita pikir-pikir ya adik-adik, bagaimana bisa keluar air dari gunung batu? Nah, itulah membuktikan bahwa kuasa Tuhan sangat besar. Tuhan sanggup menolong kita dan membantu kita dari apapun, melewati apapun. Ia sanggup menolong kita, memberikan apa yang kita butuhkan ketika kita meminta dengan baik kepadanya. Nah, cerita Tuhan pada kali ini mengajarkan kepada kita semua untuk
percaya, sabar kepada Tuhan ketika kita dalam kesusahan, kesulitan, ketakutan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang baik, tenang, dan meminta kepada Tuhan. Lalu Tuhan pasti akan menjawab doa adik-adik semua. Pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan sesuai kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada kali ini. Nah adik-adik, kakak punya tugas untuk adik-adik semua seperti berikut. Nanti tugasnya adik-adik kerjakan, boleh minta bantuan orang tuanya. Lalu difoto dan diserahkan kepada kakak-kakak sekolah minggunya. Adik-adik, tibalah di penghujung acara ibadah kita. Namun sebelumnya kakak mengajak adik-adik semua bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan dengan sikap berdoa dan hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku Mari adik-adik dengan sikap berdoa kita menutup ibadah kita. Bapa, kembali kami bersyukur pada hari ini sebab kami telah memuji dan mendengar cerita Tuhan. Kiranya Bapa memampukan kami untuk dapat hidup seturut kehendak Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami dan pekerjaannya juga. Berkati juga dalam sekolah kami agar kami menjadi anak-anak yang berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.